Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran 3. Anak-anak hebat, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Sekarang marilah kita simak bacaan berikut ini yang berjudul Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral yang ada di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat yang ada di Jakarta pada tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta pada tahun 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta pada tahun 1953, dan Tugu Katulistiwa yang ada di Pontianak pada tahun 1938. Dari bacaan tersebut, kita ketahui bahwa Frederick Silaban bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek yang handal. Meskipun beliau memiliki halangan latar belakang pendidikan yang bukan jurusan arsitektur, namun berkat sikap pantang menyerah dan mau untuk terus mencoba, akhirnya beliau bisa mewujudkan cita-cita tersebut.
Untuk mewujudkannya, Frederick Silaban harus terus berlatih membuat desain arsitektur hingga akhirnya beliau mengikuti sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal yang diselenggarakan oleh Insinyur Soekarno. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar tersebut menunjukkan beberapa gambar tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Apakah tempat-tempat ibadah tersebut ada di daerahmu? Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk pengaturan yang khas. Seperti tempat ibadah yang pertama, yaitu masjid. Masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Masjid memiliki ciri khas berupa kubah yang ada di bagian atap. Kemudian yang kedua ada gereja. Gereja merupakan tempat beribadah umat Kristen dan Katolik. Ciri khas gereja biasanya terdapat pada lambang salib yang ditambahkan pada bagian gedung tersebut. Ada yang diletakkan di bagian atas gedung, ada juga yang ditempelkan pada bagian depan gedung. Tempat ibadah yang ketiga adalah pura. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Ciri khas pura terletak pada bentuk bangunannya yang berundak-undak, semakin ke atas semakin runcing. Selanjutnya ada tempat ibadah wihara. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Ciri khas wihara adalah banyak terdapat patung Buddha di sekitar bangunan wihara tersebut. Dan yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu. Ciri khas kelenteng terletak pada warna cat yang digunakan dominan warna merah. Selain itu, ornamennya pun sangat khas, layaknya bangunan bergaya Tiongkok. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan peta berikut ini. Peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di samping menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Selanjutnya, peta persebaran fauna tersebut menunjukkan berbagai jenis hewan yang tersebar di Indonesia. Beberapa hewan hanya dapat ditemui di satu pulau tertentu yang disebut dengan hewan endemik. Contoh hewan endemik yaitu anoa yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan.
Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat apa itu deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Untuk mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Nah, berikut ini pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Yang pertama, V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Kemudian V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Dan V3 menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Sekarang tugas untuk kalian, carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia, kemudian catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan untuk kalian, toleransi adalah kunci utama untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jalankan ajaran agama kita sebaik mungkin dan biarkan orang lain menjalankan ajaran agamanya juga dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.